Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asra Oktavia. Di sini saya berasal dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci, jurusan Tadris Matematika semester 6A. Nah, di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Peranan Etnomatematika pada bentuk jajanan pasar untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa terhadap pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu dosen Maila Sari MPD. Nah, baiklah, yang pertama itu saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, kemudian ada rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian ada bab 2 yaitu kajian teori, di mana nanti saya akan menjelaskan tentang variabel-variabel penelitian, kemudian ada penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Dan bab 3 yaitu metode penelitian. Nanti saya akan menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, kemudian ada subjek dan jenis penelitian, dan terakhir instrumen dan teknik analisis penelitian. Baiklah, kita masuk ke dalam pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh bentuk dari jajanan yang ada di pasar, yang mengandung konsep geometri di dalamnya terhadap pembelajaran matematika. Nah, dari bentuknya yang khas ini, maka penulis di sini akan mengkaji keterkaitan setiap bentuk jenis jajanan yang ada di pasar dengan unsur matematika yang ada di dalamnya, serta menggali dan mengeksplorasi lebih dalam lagi mengenai konsep-konsep geometri yang terdapat pada jajanan pasar, sehingga menjadi acuan sebagai salah satu sumber belajar siswa nantinya. Nah, adapun rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah saya kemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dan penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana peran etnomatematika pada bentuk jajanan pasar untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa terhadap pembelajaran matematika. Yang kedua, bagaimana desain didaktis yang dapat dikembangkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh desain didaktis yang telah disusun berdasarkan bentuk jajanan pasar dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, adapun tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui bagaimana peranan etnomatematika pada bentuk jajanan pasar untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa terhadap pembelajaran matematika. Yang kedua, mengetahui bagaimana desain didaktis yang dapat dikembangkan. Yang terakhir, mengetahui pengaruh desain didaktis yang telah disusun. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, manfaat dilakukannya penelitian ini yang terdapat dua manfaat. Yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang manfaat teoritis itu akan memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai desain didaktis khususnya pada konsep geometri. Nah, yang kedua manfaat praktis, yaitu terdapat dua manfaat bagi pendidik dan peserta didik. Kalau bagi pendidik itu dapat memberikan informasi, dan peserta didik itu dapat diharapkan nantinya dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa pada materi geometri pada pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya adapun variabel-variabel penelitian. Yang pertama etnomatematika. Kemudian ada peran etnomatematika dan pembelajaran matematika, kemampuan berpikir kritis, geometri, dan penelitian desain didaktis atau didactical dissertation. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang variabel yang pertama, yaitu etnomatematika. Etnomatematika itu berasal dari kata ethnomathematics yang diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal Brazil, yaitu De Ambrosio. Nah, etnomatematika yang berarti keterkaitan antara unsur budaya tertentu dengan yang ada pada masyarakat, yang dikutip oleh De Ambrosio 1985, Simpson 1991, dan Asher 1997. Nah, jika ditinjau oleh lebih luas lagi, dilihat dari sudut pandang riset, maka matematika itu dapat didefinisikan sebagai antropologi budaya. Nah, selanjutnya dalam penelitian ini etnomatematika yang dimaksud itu adalah mempelajari bentuk jajanan yang ada di pasar sehingga dapat kita kaitkan ke dalam pembelajaran matematika khususnya pada materi geometri. Nah, yang kedua ada peran etnomatematika dan pembelajaran matematika. Nah, di dalam pembelajaran matematika itu membutuhkan suatu pendekatan yang nantinya dapat memberikan keefektifan dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu contoh penerapan matematika dalam pembelajaran matematika yaitu bentuk dari jajanan yang ada di pasar yang bisa kita kaitkan ke dalam pembelajaran matematika nantinya. Itu yang dikutip oleh Tias dan Wutska 2015. Nah, kemudian ada yang C, itu kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan berpikir kritis itu adalah kemampuan yang diperlukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari, di mana kemampuan berpikir ini juga merupakan aktivitas jiwa yang mempunyai kecenderungan final atau yaitu pemecahan masalah yang dihadapi, yang dikutip oleh Alisov 2006. Nah, kemudian kita masuk ke dalam geometri. Nah, terdapat
unsur-unsur geometri dan pengertian geometri. Kita lihat dulu pengertian geometri. Geometri itu adalah bagian dari matematika yang membahas tentang konsep, bidang, garis, titik, dan sudut, dan juga ruangan. Nah, geometri ini juga berhubungan dengan salah satu yang abstrak atau yang tidak terlihat. Biasanya itu dilambangkan dengan simbol-simbol seperti itu. Nah, adapun unsur-unsur geometri, yang pertama lingkaran. Nah, untuk lingkaran kita lihat jajanan pasar yang berbentuk lingkaran, yaitu ada donat. Selain itu ada kue putu yang berbentuk lingkaran, kemudian ada kue jempo dan bika ambon yang berbentuk lingkaran. Selain itu ada persegi panjang. Nah, jajanan pasar yang bisa kita kaitkan ke dalam pembelajaran matematika yang berbentuk persegi panjang yaitu risoles yang berbentuk persegi panjang. Kemudian selain risoles ada juga segitiga. Jajanan pasar yang bisa kita kaitkan ke dalam pembelajaran matematika pada materi segitiga yaitu lupis yang berbentuk segitiga. Nah, kemudian ada bola. Nah, bola jajanan pasar yang dapat kita kaitkan ke dalam pembelajaran geometri pada materi bola yaitu onde-onde yang berbentuk bola. Selain itu ada kerucut. Jajanan pasar yang bisa kita kaitkan ke dalam pembelajaran matematika yaitu kue tumpeng. Kue tumpeng itu berbentuk kerucut dan nantinya bisa kita kaitkan ke dalam pembelajaran matematika. Nah, di sana kita akan menentukan ciri-ciri dari unsur-unsur lingkaran seperti ciri-ciri bola, ciri-ciri kerucut, ciri-ciri segitiga dan lain sebagainya. Kemudian juga kita akan membahas rumus-rumus seperti rumus lingkaran, rumus mencari persegi panjang dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penelitian relevan. Nah, penelitian relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Huda dengan mengangkat judul Etnomatematika pada bentuk jajanan pasar di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di dalam penelitian ini mengkaitkan antara pembelajaran geometri terhadap bentuk jajanan yang ada di pasar dengan penelitian matematika. Nah, kemudian ada kerangka berpikir. Penulis nantinya akan menganalisis dari bentuk jajanan yang ada di pasar dengan metode wawancara, kemudian lembar observasi dan dokumentasi. Nah, instrumen dalam penelitian ini nantinya adalah peneliti itu sendiri yang langsung meneliti tentang tujuan dari penelitian. Nah, kemudian kita masuk ke dalam metode penelitian yaitu tempat dan waktu penelitian. Adapun tempat penelitian dilakukan di daerah Kerinci, tepatnya di Pasar Sungai Penuh. Nah, waktu penelitian ini merupakan lamanya penelitian berlangsung dari mulai perencanaan sampai dengan penyusunan laporan penelitian. Kemudian ada jenis dan subjek penelitian. Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian yang berbentuk deskriptif, kualitatif. Dan subjek penelitian ini adalah yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Nah, di dalam penelitian kualitatif ini tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif itu berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi tertentu dan hasilnya kajiannya itu tidak berbentuk tumpang tindih. Nah, kemudian ada instrumen dan teknik analisis data. Instrumen penelitian ini adalah human instrument, yaitu peneliti berperan langsung sebagai instrumen yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Dan analisis data itu adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari mana data itu diperoleh, mulai dari hasil wawancara, kemudian catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan temuannya itu dapat diinformasikan kepada orang lain. Nah, kemudian teknik analisis data yang digunakan itu sesuai dengan jenis data yang telah dikumpulkan. Mungkin sekian penjelasan proposal saya. Akhir kata saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.